Kahyangan dalam sudut pandang Jawa klasik bukanlah sebuah negeri di atas langit, bukan pula nirwana ataupun surga, namun adalah suatu tempat di bumi, terkadang ada di sekitar kita tanpa disadari. Oke pemirsa, kali ini kita akan mengunjungi suatu tempat yang sangat spesial. Jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kami. Baik pemirsa, kita sudah tiba di lokasi. Sebaiknya langsung saja kita melakukan eksplor di tempat ini. Oke pemirsa, kita akan melakukan visualisasi untuk terhubung dengan leluhur yang ada di sini, agar kita bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau. Mudah-mudahan beliau-beliau para leluhur di sini berkenan. Jadi pemirsa, kita sudah ada di situs Batu Tulis, sebuah tempat yang sudah sangat populer di area Kediri dan sekitarnya. Baik, kita akan melakukan meditasi visualisasi untuk bisa terhubung dengan leluhur, agar kita bisa berkomunikasi dengan beliau-beliau. Jadi pemirsa, setelah kita melakukan meditasi visualisasi di tempat ini tadi, puji syukur para leluhur tadi berkenan menerima kunjungan dari kita dan melakukan sedikit komunikasi dengan kita. Dari pembicaraan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa tempat ini di zaman dahulu kala adalah kahyangan. Pemirsa tahu kahyangan? Dari pembicaraan kami tadi, kita memperoleh pengetahuan baru tentang arti kahyangan. Kahyangan yang ada di tanah Jawa ini bukan seperti yang kita bayangkan bahwa itu sebuah kayangan di luar angkasa atau di langit atau di mana itu. Bukan seperti nirwana seperti yang selama ini kita pahami. Tetapi kahyangan adalah suatu tempat yang mulia atau tempat yang dimuliakan, yang mana di tempat tersebut adalah tempat tinggalnya para hyang. Kalimat hyang di sini merujuk pada satu sosok manusia yang sudah mampu mencapai kemuliaan jiwa, mampu memuliakan dirinya sendiri dan mampu memuliakan sesama. Memuliakan
kehidupan di lingkup yang lebih luas, baik sesama manusia, binatang, tumbuhan, dan alam itu sendiri. Semuanya dimuliakan, dan itu bisa dicapai saat diri kita sudah bisa mencapai kemuliaan. Jadi, itu arti kata hyang. Maka, kahyangan adalah tempat para hyang tinggal, tempat para hyang berada. Seperti kita ketahui bagaimana seorang adipati tempatnya adalah kadipaten, seorang demang tempatnya dinamakan kademangan, seorang patih tempatnya dinamakan kepatihan. Contohnya lagi, lurah tempatnya kelurahan. Maka para hyang tempatnya kahyangan, bukan kayangan. Sekali lagi, bukan nirwana, tapi itu masih di alam kita juga, karena para hyang itu sendiri adalah sosok seorang manusia juga seperti kita. Namun sekali lagi, beliau-beliau adalah manusia-manusia yang sudah mencapai tataran kemuliaan yang lebih tinggi, hingga mampu mencapai level hyang. Seperti nama-nama yang terkenal, misalnya Dang Hyang Bajarasatwa, Dang Hyang Kepakisan, Dang Hyang Empu Baradah, dan masih banyak lagi lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang jelas, di zaman nenek moyang kita dulu, banyak sekali leluhur kita yang sudah mencapai tatanan hyang ini tadi. Maka, tentu saja di tempat kita banyak sekali ditemukan tempat-tempat kahyangan. Banyak sekali terdapat kahyangan-kahyangan yang menjadi tempat tinggal para hyang. Informasi berikutnya yang kita dapatkan dari berkomunikasi dengan leluhur kita tadi, tempat ini dahulunya bernama Lemah Tulis. Di tempat inilah dulu Hyang Empu Baradah membabar dan menebarkan ajarannya. Banyak murid yang datang ke sini dari masa ke masa, hingga sampai ke anak cucu, bahkan sampai di era Patih Gajah Mada. Rupanya tempat ini masih dihuni oleh para hyang keturunan Empu Baradah, dan Mahapati Gajah Mada pernah belajar di tempat ini. Seiring berjalannya waktu, tempat ini berubah nama menjadi Batu Tulis. Dan sebuah peristiwa besar telah terjadi di tempat ini di zaman Patih Gajah Mada. Yang mana pada saat itu, seorang patih besar dari Bali yang bernama Kebo Iwa atau Kebo Iwe datang ke tempat ini menemui Patih Gajah Mada yang sedang melakukan ritual. Kedatangan Patih Kebo Iwe ke tempat ini tak lain dan tak bukan adalah meminta kejelasan ataupun tanggung jawab atas siasat dan penipuan yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada. Perlu pemirsa ketahui bahwa setelah Patih Gajah Mada mengucapkan sumpah Amuktipalapa dan bertekad menyatukan Nusantara, pada saat itu ada satu ganjalan besar, satu halangan besar, yaitu Kerajaan Bali yang nyata-nyata tidak mau tunduk kepada kedaulatan wilayah Majapahit. Patih Gajah Mada ingin mengalahkan Kerajaan Bali pada waktu itu. Namun segala upaya pasti gagal karena Kerajaan Bali juga memiliki pasukan yang sangat kuat. Belum lagi ditambah Kerajaan Bali memiliki patih yang namanya Kebo Iwe yang memiliki kesaktian yang luar biasa juga, yang tidak bisa dikalahkan. Maka dari itulah Patih Gajah Mada melakukan siasat. Beliau datang ke Kerajaan Bali dengan maksud melamar Kebo Iwe yang rencananya akan dinikahkan dengan putri dari Kerajaan Jawa. Putri tersebut berasal dari Lemah Tulis. Nah, jika merujuk dari komunikasi kita tadi, artinya putri tersebut tidak jauh dari wilayah sini. Karena wilayah ini dulunya bernama Lemah Tulis, yakni wilayah yang merupakan padepokan dari Empu Baradah. Jadi, ada kecurigaan dari kami
Jangan-jangan Patih Kebu Iwe dibawa ke tanah Jawa, langsung ke daerah sini juga, nggak jauh. Dan karena perjodohan tersebut hanyalah tipu muslihat dari Patih Gajah Mada, maka tentu saja Patih Kebu Iwe tidak benar-benar menikah. Namun, si pengantin wanita di kala itu meminta syarat, atau istilahnya mas kawin. Dia minta dibuatkan sebuah sumur yang dalam. Dengan kesaktiannya, hal itu merupakan sesuatu yang kecil bagi Kebu Iwe. Maka, segera saja Kebu Iwe menyanggupi permintaan dari putri tersebut. Ketika Kebu Iwe sedang menggali sumur yang dalam, beliau dilempari batu dari atas, ditimbun tanah sampai sumurnya tertutup rapat. Namun, karena kesaktian Mahapatih Kebu Iwe, beliau tidak terluka sedikit pun. Jangankan meninggal, Mahapatih Kebu Iwe berhasil keluar dari sumur tersebut. Kemudian dengan marah, beliau mencari Patih Gajah Mada. Hingga ketemulah di tempat ini. Mahapatih Kebu Iwe yang tidak terima dengan tipuan dan siasat Patih Gajah Mada langsung meluapkan kekesalannya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua bertarung. Berjam-jam, berhari-hari, pertarungan yang sangat sengit. Namun, tidak ada pihak yang kalah. Mereka berdua sama-sama sakti. Di hari-hari berikutnya, Patih Gajah Mada mulai terdesak. Di saat itulah Patih Gajah Mada menghentikan pertarungan dan ingin menjelaskan maksud yang sebenarnya. Mendengar cita-cita dari Patih Gajah Mada yang sangat mulia dan luhur, Mahapatih Kebu Iwe tersentuh hatinya. Mahapatih Kebu Iwe menyesal kenapa Mahapatih Gajah Mada harus melakukan tipuan yang sangat rendahan dan memalukan. Jika demi mewujudkan cita-cita yang luhur, Mahapatih Kebu Iwe bersedia membantu dengan sepenuh hati. Tidak usah repot-repot melakukan muslihat seperti ini. Di sini letak poin penting yang kita dapatkan, yang mungkin banyak orang tidak menduga. Sebab sejarah yang tertulis atau yang diketahui banyak orang bahwa Mahapatih Kebu Iwe memberitahukan kelemahannya pada Mahapatih Gajah Mada. Dan setelah itu, Patih Gajah Mada segera membunuh Mahapatih Kebu Iwe. Nah, dari komunikasi kita tadi, ternyata tidak demikian. Setelah peristiwa itu, Mahapatih Kebu Iwe masih hidup. Bahkan, beliau banyak membantu peperangan yang dilakukan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam upaya menyatukan Nusantara. Mahapatih Kebu Iwe selalu membantu Patih Gajah Mada secara diam-diam. Beliau turut dalam barisan pasukan. Bertahun-tahun lamanya, terus dan menerus, Mahapatih Kebu Iwe membantu Mahapatih Gajah Mada dalam mewujudkan Sumpah Palapanya. Baru setelah Mahapatih Gajah Mada akan menginvasi Kerajaan Bali, akan memerangi Kerajaan Bali, di saat itulah Mahapatih Kebu Iwe memilih untuk dibunuh terlebih dahulu daripada menyaksikan kerajaannya hancur. Dan di saat itulah Mahapatih Kebu Iwe memberitahukan kelemahan-kelemahannya kepada Mahapatih Gajah Mada. Karena selama dia masih hidup, siapapun tidak akan bisa menyentuh Pulau Bali. Dia tidak akan rela negaranya diobrak-abrik. Maka beliau lebih memilih untuk mati di tangan Patih Gajah Mada. Seperti itu informasi yang kita dapatkan tadi. Tapi sebelumnya, tim Speakon Channel mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kami dalam membaca siloka atau petunjuk yang diberikan oleh leluhur tadi. Mungkin itu keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Jadi sekali lagi, jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Jadi artinya pemirsa, tempat ini bukanlah tempat yang sederhana. Dia memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang. Mulai kahyangan di zaman Empu Baradah, bahkan jauh-jauh sebelumnya, hingga sampai pada zaman Mahapatih Gajah Mada dengan Mahapatih Kebu Iwe. Semuanya terjadi di sini, di lokasi ini. Jadi, lokasi ini adalah lokasi yang patut kita hormati, patut kita jaga, patut
untuk kita jadikan tempat belajar. Bahkan pemirsa, dulu di zaman Mahapati Gajah Mada, ketika beliau ingin mengangkat seorang prajurit Bayangkara, maka prajurit tersebut digembleng di tempat ini dulu. Seperti yang kita ketahui bahwa pasukan Bayangkara adalah pasukan yang dipimpin langsung oleh Patih Gajah Mada, pasukan khusus kerajaan Majapahit, pasukan elit. Kalau sekarang sih mungkin Kopassus itulah, mirip-mirip itu. Jadi mereka, para prajurit Bayangkara itu, sebagian besar penggemblengannya, uji kelulusannya ya di tempat ini, harus mendapatkan apa ya istilahnya, sertifikat atau rekomendasi dari tempat ini, barulah dinyatakan lulus oleh Patih Gajah Mada. Jadi sebegitu pentingnya tempat ini dulu. Ada satu tokoh yang sentral di sini, dan beliau berperan besar dalam pembentukan sejarah di negara ini, pembentukan sejarah bangsa Indonesia ini. Dan bukan hanya tempat ini saja pemirsa, di tempat-tempat lain banyak kahyangan-kahyangan seperti ini yang mungkin kebetulan belum terkuak, belum diketemukan atau tidak kita ketahui. Sebagaimana kita tahu bahwa ada banyak gunung-gunung suci di Pulau Jawa ini, termasuk salah satunya pegunungan ini, Pegunungan Wilis. Ini adalah salah satu dari sekian banyak gunung suci. Di gunung-gunung yang dianggap suci itu, dahulu kala tidak sembarang orang boleh naik. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan izin dari kerajaan yang boleh naik dan mengambil tempat tinggal di sana. Kemudian orang-orang tersebut mendirikan padepokan, karesian, mengambil tempat pertapaan di wilayah gunung itu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh naik dan mengambil tempat di gunung-gunung suci tersebut. Baik itu tempat pertapaan, padepokan, karesian, dan yang lainnya. Semuanya harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari otoritas kerajaan yang berkuasa di saat itu. Selain kerajaan, banyak kadewa guruan di bawah sana yang boleh menerbitkan izin, memberikan izin kepada seseorang untuk mengambil tempat pertapaan di wilayah gunung-gunung suci itu. Dan ketika seseorang tersebut sudah melakukan pertapaan sekian lama, maka tidak menutup kemungkinan ketika tiba di generasi anak cucunya kelak, tempat itu sudah berkembang luas, seperti sudah menjadi karesian misalnya, menjadi padepokan yang besar. Sebagaimana lokasi ini sudah menjadi sebuah kahyangan. Tempat ini banyak melahirkan para hyang di zaman dahulu kala. Jadi itu tadi beberapa keistimewaan tempat ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, jika ada kesalahan, kami dari tim Speak On Channel memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan manfaat buat kita semua. Oke, seperti biasa, sebelum kita tutup, mari kita tanya-tanya teman kita yang di bawah. Mereka sudah mendapatkan apa, informasi apa yang mereka sudah peroleh. Oke pemirsa, kita tanya mereka satu persatu. Pak Din, bangun. Gimana? Informasi apa yang Pak Din peroleh dari meditasi visualisasi yang tadi? Seolah-olah kita mendapatkan petunjuk dari leluhur kita. Ada bimbingan untuk arah kehidupan yang baik. Petunjuk arah baiknya misalnya tadi mungkin lebih mendalam informasi yang diperoleh. Kita dituntun untuk hidup yang bijak dalam mengambil tindakan dari segala apapun. Itu saja informasi yang diperoleh Pak Din? Iya, itu aja. Oke, terima kasih. Berikutnya kita tanya Pak Mukhtar. Pak Mukhtar, bangun. Gimana? Mbak Maruto. Informasi yang diperoleh tadi bisa dijelaskan ke teman-teman? Ini kalau lebih mepet begini bangki resi Sinten? Resi Samyaji. Resi Samyaji. Nggih, yang Resi Samyaji. Yang Resi Samyaji. Nggih.
Di keturunan Empu Barada, dan yang dipercaya terakhir kali di sini, kalau nggak salah Resi yang terakhir di sini. Terus ada pesan yang disampaikan ke jenengan dari Resi tersebut? Kula radi supe cuma perilakunya halus, sopan satu, luhurannya pun adem ayem ngoten halus. Jadi belum sempat berkomunikasi tadi? Nggak sempat, kathah cuma kula supe. Jadi kewal kula dijak teng mriki terus kok mlebet kok puncak Wilis. Iya. Jadi puncak Wilis. Datang puncak Wilis niku kepanggih. Kali Tapi nggih mboten saged mboten wantun nyawang kula. Iya. Sen-sen sing karepe terjadi mesti terjadi, ora kena ditolak, ora kena diselak, mesti terjadi. Itu aja Mas yang Nggih Mbak Marupa namung iku. Oke. Berarti dapat kita simpulkan pemirsa bahwa tempat ini ada hubungannya dengan Puncak Wilis. Mungkin di Puncak Wilis ada juga kahyangan yang serupa dengan di sini. Yang terakhir kita coba tanya ke Mas Ngatomo. Mas Ngatomo, bisa bangun Mas? Ribut Mas, gimana? Serap ya? Ya, apa ini ada yang adem iki. Ada ya jaketan ini kok. Nah, maksudnya dari hasil visualisasi tadi memperoleh informasi apa? Nggih di anu nggih pripun nggih lah gambaran sing masa lampau bahwa setiap kelahiran niku wau merupakan bentuk perjuangan untuk bertumbuh kepada step-step kesadaran jiwa, bukan kemelekatan seperti yang terjadi seperti ini, bukan untuk menumpuk segala sesuatu kepemilikan. Jadi lebih pada belajar berjuang untuk melepas kemelekatan menuju kesadaran. Ya istilahnya apa ya, sangkan paran dumadi mungkin. Sangkan paraning dumadi. Nggih menawi ngoten mawon. Informasi yang lebih dalam lagi dari tempat ini tadi mungkin disampaikan ke Mas Ngatomo apa? Apa nggih? Untuk memahami hal yang lebih besar, misal jangan menggunakan pikiran pribadi untuk memahami pikiran semesta gitu. Terus, jadi orang itu harus menyisakan ruang lah, jangan yakin total keseluruhan, harus menyisakan ruang keikhlasan. Dari situ nanti terbuka informasi yang mungkin jauh lebih dari pemahaman kita sebelumnya, lebih meningkatkan kesadaran kita. Jadi penerimaannya nanti justru pada kepasrahan, keikhlasan itu tadi. Jadi lebih ke mengalahkan ego gitu Mas ya? Mungkin seperti itu. Terus yang terakhir karena mungkin degradasi kesadaran kita yang saat ini teramat anjlok delosor, jauh dari yang masa lampau, kita nggak cukup usaha dengan diri pribadi atau apa ya, harus belajar kepada guru-guru sepuh mungkin untuk mendapatkan bimbingan. Ada step-step usaha yang harus dilakukan untuk menapaki proses-proses kesadaran berikutnya. Saya rasa cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Mas Ngatomo, luar biasa sekali. Jadi begini pemirsa, bisa kita simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana bahwa manusia harus menyisakan ruang kosong di dalam dirinya, ruang untuk tempat bertumbuh, untuk berkembangnya ilmu pengetahuan yang lebih baru, yang lebih tinggi, yang lebih luhur. Meski engkau telah mencapai kebenaran tertinggi, namun tetaplah menjadi rendah hati. Meskipun engkau telah memahami segalanya, namun tetaplah belajar seolah engkau tak tahu apa-apa. Mutiara terbaik
tidak selalu berada di atas mahkota para ratu. Dia terkadang tertimbun di dalam lumpur yang paling kotor. Tempat terbaik tidak selalu tampil istimewa. Terkadang dia bersembunyi sebagai tempat yang paling sederhana, di balik kesunyian dan kegelapan.